Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga kebaikan hati dan kasih setiamu senantiasa kami imani dan wartakan melalui kesaksian hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat Nabi Yesaya ini digenapi melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hamba Allah yang sejati, yang setia, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, memaklumkan hukum kasih kepada segenap bangsa. Saudara-saudari, hukum kasih itu menggerakkan kita untuk tidak meninggikan diri dan tidak sombong, dan tidak mudah putus asa dan kehilangan harapan. Tetapi sebaliknya, hukum kasih itu menuntun kita supaya semakin rendah hati dan memiliki harapan yang teguh akan karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kuasa yang kita miliki, status dan jabatan yang kita miliki
banyak berkat dan rahmat yang kita miliki, hendaknya tidak membuat kita menjadi tinggi hati, tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Setelah menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya yang sakit, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa Dia. Yesus mau menunjukkan kerendahan hati. Dalam kemuliaan yang Ia miliki, Ia mengosongkan diri dan bersikap rendah hati, murah hati kepada sesama. Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan tertekan, dalam keadaan menderita, dalam duka cita kita tidak kehilangan harapan bahwa Allah yang Maha Kasih itu akan menyertai kita. Ketika orang-orang Farisi bersekongkol hendak membunuh Yesus, Yesus tetap setia mewartakan kerajaan Allah, memberitakan karya keselamatan, tidak kehilangan harapan, tidak patah semangat. Kita diajak juga untuk dalam keadaan apapun tidak kehilangan harapan dan tidak patah semangat. Seperti nubuat Nabi Yesaya yang digenapi melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Keadaan kita dalam situasi penderitaan, dalam situasi duka cita, kita tetap dikuatkan, kita tetap diteguhkan oleh Tuhan dengan rahmat dan penyertaannya. Karena itu, mari kita tetap berharap dan percaya kepada Allah, supaya Ia mengasihi kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dan terus berusaha agar kita semakin rendah hati dan kita semakin memiliki iman, kepercayaan, dan pengharapan yang teguh kepada Allah. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, melalui dan dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh-Mu bagi kami, agar kami semakin bijaksana dalam hidup kami, semakin rendah hati atas apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, semakin rendah hati dalam mengasihi sesama, dan kami memiliki harapan dan kepercayaan yang teguh kepada-Mu, kepada kehendak-Mu yang terlaksana dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.